Ya, kita bertemu lagi dalam program Akap Anta Kirana Asawas dari Keblinger jadi kebenar. Dan hari ini topik kita adalah sabar ada batasnya. Ya. Ya, jadi ini yang menjadi menarik perlu dibahas karena kita bisa bertemu dengan orang-orang yang begini. Saya sabar, kamu menyakiti saya sabar. Kamu berbuat tidak baik dengan saya kali kedua, saya sabar. Mulai kali ketiga, Pak Anta, kan sabar ada batasnya. Wah, jadi gimana nih Bu? Apakah benar sabar itu ada batasnya? Iya, oke. Pak Anta dan teman-teman podcast Akap, kita kalau membahas itu kita harus bahas dari perspektifnya Tuhan gitu ya. Perspektif firman Tuhan. Saya baca satu ayat Pak Anta. Ayatnya di Mazmur 103 ayat 8. Tuhan adalah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Ya. Jadi ketika kita sedang ditanya dengan pertanyaan seperti itu, Pak, sabar kan ada batasnya. Pak, cukup ya, habis sudah kesabaranku dan kata-kata seperti itu. Ya. Kita harus tahu bahwa kita sudah di dalam Tuhan. Jadi kita harus berpikir sebagai Tuhan, bertindak seperti Tuhan, termasuk dengan kesabaran, Pak Anta. Sehingga kalau ditanya apakah sabar ada batasnya, ya lihat Tuhan ada batasnya nggak mengasihi kamu, mengampuni kamu, memaafkan kamu. Jadi sebenarnya sesimpel itu, Pak Anta. Jadi sebenarnya sabar itu tidak ada batasnya. Tidak ada. Oke. Kalau lihat dari sisinya Tuhan ya. Ya, jadi gitu. kalau kita bertemu dengan orang-orang yang kemudian saya udah nggak kuat lagi, kan sabar ada batasnya. Lalu temannya berkata, iya, sabar ada batasnya ya. Iya. Jadi akhirnya mereka konfirmasi bahwa memang sabar itu ternyata ada batasnya. Iya, betul. Nah, kalau ada batasnya, saya akan bertanya batasnya di mana. Nah, tapi barusan Pak Abu berkata sabar itu kalau dilihat dari perspektifnya Tuhan ya tidak ada batasnya. Tidak ada batasnya. Itu artinya berarti kalau ada orang berkata kan sabar ada batasnya, itu berarti keblinger dong. Betul. Nah, seringkali Pak Anta gini, orang itu berpikir dia ngerti nih konsep bahwa dia harus seperti Tuhan mengasihi dan sabar. Tetapi dia lupa kalau Tuhan melakukan kesabarannya dengan aplikasi. Tuhan kasih praktek. Misalnya kita baca firman Tuhan yang berkata justru waktu kita masih berdosa dia menunjukkan kasihnya, yaitu mati di kayu salib. Nah, kalau orang yang sabar dia berkata oke lah kalau buat Tuhan sih nggak ada, tapi saya kan manusia. Nah, seringkali itu membatasi dia, Pak. Tadi kan Bapak tanya tuh, bagaimana kita bisa mengerti dan memahami batasannya apa nih? Nah, seringkali kita terpaku sama kita, diri kita nih, Pak. Ya Tuhan oke lah, Tuhan nggak ada batasnya lah sabar. Tapi saya kan ada manusia. Jadi perkara nanti Tuhan nggak ada batasnya, perkara lain. Nah, dia lupa. Waktu Yesus mati di kayu salib, sebenarnya dia substitusi semuanya dalam hidup kita, Pak. Termasuk kesabaran. Dan dia membuktikan bahwa ketika jadi manusia dia juga bisa sabar ya. Betul. Makanya jadi sebenarnya nggak ada excuse lah. Jadi bagi orang-orang yang berkata kalau Tuhan nggak ada batasnya, oke lah. Kalau manusia kan masih daging, ada batasnya. Ini sebenarnya pembenaran aja atas apa yang dia lakukan dengan tidak benar kan. Iya, betul. Dan kalau ditanyakan lagi, apakah disiplin atau bertindak tegas itu artinya tidak sabar? Nah, ini beda ya tentunya ya. Jadi kalau saya berkata sabar ada batasnya, lalu saya marah-marah, lalu saya emosi meledak-ledak, lalu saya tidak lagi menunjukkan kasih Kristus, itu salah. Tapi kalau kita bicara tentang orang dibantu sekali, 2 kali, 3 kali dia nggak berubah, maka kita bisa melakukan disiplin sebenarnya. Betul. Dan pendisiplinan itu bukan bentuk dari ketidaksabaran. Bukan. Betul. Karena Yesus pernah apa lakukan? Mungkin kita teman-teman tahu ya peristiwa Yesus marah di bait Allah. Dan itu kejadian itu sebenarnya bukan sekali 2 kali Yesus lakukan. Karena di fase-fase sebelumnya Yesus sering beribadat di bait Allah. Lah kok pada hari itu akhirnya dia marah? Apakah berarti dia udah gak sabar? Bukan. Seperti Pak Anta tadi sampaikan. Kesabaran itu tidak berarti kita ya udahlah pasrah, diam-diam saja, padahal tujuan utama kita sedang tanda petik mau digagalkan. Kan Yesus sebenarnya tujuan dia datang untuk merestorasi hidup manusia, termasuk keberagamaan atau keberagamaannya orang Yahudi saat itu. Makanya mereka ketika jual beli di pasar, Yesus marah, Pak. Kenapa dia bilang? Karena rumah Bapakku harus disebut sebagai rumah doa, bukan sarang penyamun. Jadi kalau tadi Pak Anta tanya dan teman-teman tanya mungkin, Pak, saya kok sabar ya? Apa terlalu sabar ya? Maaf nih, jangan-jangan engkau bukan sabar tapi bodoh, tanda petik. Karena engkau nggak punya tujuan, jadi kalau ada orang ingin intervensi
hidupnya yang kau ya monggo lah. Padahal itu sebenarnya menunjukkan kita nggak punya tujuan. Ya. Jadi gitu, kalau kita mau definisikan sabar itu sebenarnya adalah sebuah kemampuan untuk mengendalikan emosi. Tatkala kita tahu bahwa emosi itu mungkin bisa memberikan dampak yang akan disesali ke depannya. Betul. Ya. Persis. Tapi bukan berarti bahwa ada orang yang perlu kita tegur lalu karena kita sabar nggak usah ditegur. Iya, betul. Itu kan berarti membiarkan kesalahan terjadi, begitu betul, ya. Persis. Oke. Jadi kita perlu tahu nih bahwa sabar itu adalah sesuatu yang perlu dimiliki oleh orang Kristen. Ya. Nah, kalau menurut Pak Asaboas definisi sabar sendiri menurut dirimu apa? Sederhana sebenarnya teman-teman. Kembali ke perikop tadi atau pembacaan firman Tuhan tadi. Kalau kita tahu persis kita di dalam Tuhan, maka kesabaran itu juga bagian kita. Ya. Yang menarik gini Pak Anta, orang seringkali tidak bersabar padahal itu bukan tujuannya. Misalnya gini, saya supir angkot nih Pak Anta, tujuan saya ke BSD gitu ya. Supir angkot ke BSD. Lalu saya marah-marah sama supir angkot yang tujuannya ke Karawaci. Ini kan beda tujuan nih. Ngapain sama lah saya bilang. Itu hati-hati tuh supir itu ugal-ugalan dan sebagainya. Padahal dia tujuannya ke Karawaci Pak. Jadi tidak sama track yang sama dengan saya marah-marah. Nah ini udah bersimpangan nih. Udah nggak kena nih. Jadi kalau dalam hal seperti itu ya kita harus bersabar Pak. Ya contoh kayak sederhana ya. Ini dalam kehidupan saya yang bertahun-tahun yang lalu ya. Jadi ketika mau masuk atau keluar tol, tiba-tiba ada mobil, wang. Nah rasanya pengennya marah. Padahal kalau diperhatikan buat apa saya marah ya? Itu persis. Dia ngebut sendiri kan. Persis. Dan saya nggak punya tujuan untuk menghentikan dia. Bener, atau dia harus nungguin saya gitu kan. Saya punya tujuan saya pulang ke rumah. Kalau tiba-tiba ada yang balap saya, ya sudah untuk apa kita marah-marah? Kalau Pak Anta kejar, Pak Anta nggak nyampe ke rumah, padahal mungkin istri dan anak nungguin. Beda tujuan. Iya. Jadi jangan sampai kita terdistract gitu Pak Anta. Kita kan seringkali jujur ya teman-teman ya, bahkan mungkin saya gitu ya, itu seringkali nggak sabar sama hal-hal yang sebenarnya bukan tujuan saya. Nah Yesus, dia mau dihina, dia mau dicaci, dia nggak peduli Pak Anta. Tapi satu waktu Petrus ketika dia bertanya, bahwa anak manusia harus disalib, mati, dan pada hari ketiga akan bangkit. Lalu Petrus bilang, oh Tuhan sekali-sekali hal ini gak akan menimpa engkau. Loh kok Yesus bisa bilang gini, Hai iblis katanya. Kenapa? Karena Petrus sedang tidak sengaja ingin membatalkan, menggagalkan rencana penebusan Tuhan. Makanya Tuhan marah. Dan itu pemikiran duniawi, pemikiran iblis gitu ya. Persis. Makanya dari kita bilang gini Pak, sabar ada batasnya. Ya selama itu ada tujuannya. Tujuannya jelas nggak? Kalau kita tahu mau didik, tadi Pak Anta sampaikan, mau didik anak, kita bukan nggak sabar, kita sedang mendisiplin. Jadi jangan sampai juga dikit-dikit, oh ini nggak sabaran nih pendeta. Padahal kita lagi mau mendidik jemaat, kan jadi serba salah kitanya Pak Anta. Kira-kira gitu Pak Anta. Ya, jadi bagi para pendengar, kita perlu membuang ya istilah yang berkata, kan sabar ada batasnya. Ya. Jadi kalau memang yang kita mau lakukan adalah mendisiplinkan, mengajar, atau bertindak tegas, itu bukan berarti nggak sabar lagi, ya kan ini berbeda. Tetapi yang penting adalah bahwa Kristus pun, Yesus pun itu sampai sekarang bahkan kita masih berdosa, perbuatan dosa begitu ya, bukan status dosa. Kita masih kadang-kadang ngeyel dengan dia, Tuhan pun masih bersabar kepada kita. Panjang sabar. Ya firman Tuhan berkata sebab dia panjang sabar. Sabar, betul. Dan kesabaran juga saya ingat salah satu dari buah-buah roh. Iya persis. Ya, berarti jangan pernah berkata sabar itu ada batasnya. Sabar itu nggak ada batasnya. Nggak ada batasnya. Ya. Nah, kemudian diingat juga kalau ada sebuah situasi yang mengharuskan kita untuk menegur atau memberitahu, jangan juga berkata karena seorang sabar saya nggak lakukan itu. Ya. Itu masa bodoh tuh. Ini masa bodoh atau takut konflik. Ya, atau menjadi pribadi yang tidak tegas gitu ya. Oke. Iya, memang ketegasan itu teman-teman, ketegasan tadi Pak Anto udah sampai, ketegasan itu bukan berarti suka marah. Orang yang tegas bukan suka marah. Tentu kalau saya bacakan yang Amsal 14 ayat 17, siapa lekas naik darah berlaku bodoh, tetapi orang yang bijaksana bersabar. Nah seringkali kita kan naik darah tapi tidak disertai dengan pemahaman yang benar terhadap situasi. Gitu kan? Terhadap situasi kita nggak paham dulu ini situasinya apa sih, langsung naik darah. Padahal kalau kita mau bijaksana, kita mau doa lah, ambil nafas sebentar untuk merenung, ini kejadian apa sih? Oh, kita bisa bersabar. Jadi jangan juga
kita merasa karena sabar nggak ada batasnya, lalu akhirnya memutuskan untuk berdiam diri atau masa bodoh, bahaya juga. Ya, makanya saya juga pernah menulis tuh, kesabaran akan mengubah perspektif. Nah, kalau kita ambil waktu untuk diam sejenak, menyabarkan diri, mungkin perspektif kita bisa berubah. Oke. Baik, jadi kita dari keblinger ke bener nih ya. Orang berkata sabar ada batasnya, sabar nggak ada batasnya. Nggak ada, sabar nggak ada batasnya. Jangan jadikan ini sebagai obligasi untuk saya marah-marah, lalu berkata itu Tuhan, kalau saya beda. Nggak boleh begitu. Nggak boleh. Oke, closing statement. Ya, closing statement saya cuma bilang dari firman Tuhan, Amsal 14 ayat 29. Orang yang sabar besar pengertiannya. Besar pengertiannya. Tetapi siapa cepat marah membesarkan kebodohan. Pilihan aja teman-teman. Teman-teman mau membesarkan Tuhan dengan kebijaksanaan yang kau punya untuk mengendalikan diri, untuk bersabar, atau engkau mau membesarkan kebodohanmu. Nah itu. Silakan pilih sendiri gitu, Manta. Ya, jadi selamat bersabar yang tanpa batas. Tanpa batas. Sampai jumpa di dalam program podcast Akap selanjutnya. God bless. God bless.